Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 dengan saya Anisha Trisha dan rekan saya Andi Herodes Fadila. dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini kita akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Dan berikut penjelasannya. Baik teman-teman, sebelum lanjut ke pengertian endokrinnya, mari kita cari tahu dulu peta konsep endokrin. Nah, peta konsep endokrin ini terbagi beberapa bagian. Yang pertama itu kelenjar hipotalamus, yang kedua itu kelenjar hipofisis, yang ketiga kelenjar tiroid, yang keempat kelenjar paratiroid, yang kelima kelenjar adrenal, yang keenam kelenjar pankreas, yang ketujuh kelenjar pineal, yang ke-8 kelenjar stimus, yang ke-9 kelenjar kelamin. Nah, teman-teman, itulah peta konsep sistem endokrin. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut kepada pengertian atau definisi sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantara zat-zat kimia hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu sekresi internal yang mengirim hasil sekresinya langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfe, berada dalam jaringan kelenjar tanpa melewati duktus atau saluran. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin dan bekerja sama dengan sistem saraf, mempunyai perantara penting dalam tubuh pengendalian kegiatan organ-organ tubuh. Nah, teman-teman, itu adalah pengertian atau definisi dari sistem endokrin. Oke, teman-teman, setelah kita mengetahui peta konsep dan definisi sistem endokrin, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada kelenjar hipotalamus. Hipotalamus adalah pusat pengendali fungsi tubuh dan sistem saraf untuk menjaga agar kondisi tubuh kita selalu konstan dan stabil. Hipotalamus terletak tepat di bawah talamus dan di atas kelenjar hipofisi atau pituitari. Hipotalamus memiliki ukuran sangat kecil, kurang lebih sebesar almond dengan berat sekitar 1% dari berat otak. Nah, teman-teman, itu adalah dari sistem endokrin yang pertama, yaitu kelenjar hipotalamus. Nah, bagaimana teman-teman? Sampai sini sudah bisa mengetahui apa itu kelenjar hipotalamus? Nah, teman-teman pasti sedikit banyaknya sudah mengetahui dong kelenjar hipotalamus tadi. Mari kita bahas sekarang nomor 2, yaitu kelenjar hipofisis. Hipofisis disebut juga master of gland karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Berukuran seperti kacang polong, ini adalah penonjolan dari bagian bawah hipotalamus di dasar otak. Terletak di dasar tenggorok yang memegang peranan penting dalam sekresi hormon dari semua organ-organ endokrin. Nah, itu teman-teman yang terdapat dari kelenjar hipofisis ini. Nah, sekarang mari kita pahami jenis-jenis hipofisis. Yang pertama ada hipofisis anterior. Hipofisis anterior menghasilkan hormon yang memengaruhi payudara, adrenal, tiroid, aparium, dan tesis. Di samping beberapa hormon lainnya, hipofisis anterior menerima sinyal dari neuron parposilular di otak. Nah, yang kedua itu ada hipofisis posterior. Apa sih hipofisis posterior itu? Nah, mari kita bahas bersama-sama teman-teman. Hipofisis posterior adalah kelenjar utama dipengaruhi oleh hipofisis posterior atau belakang adalah ginjal. Hipofisis posterior menerima sinyal dari neuron magnoselular di otak. Hipofisis posterior menyimpan kelenjar dan melepaskan hormon seperti ada dua nih teman-teman. Yang pertama ada oksitosin, yang kedua ada hormon antidiuretik atau ADH. Nah, sekarang mari kita bahas yang nomor 3 ya teman-teman, yaitu kelenjar tiroid. Apa sih kelenjar tiroid? Mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing ya mendengar tiroid. Nah, mari kita bahas sekarang. Kelenjar yang terletak di dalam leher bagian bawah melekat pada tulang laring sebelah kanan depan trakea dan melekat pada dinding laring. Terdiri dari dua lobus, lobus dextra dan lobus sinistra. Saling berhubungan, masing-masing lobus tebal 2 cm, panjang 4 cm, dan lebar 2, cm.
Pembentukan bergantung pada jumlah yodium oksogen yang masuk ke dalam tubuh sumber utama untuk memelihara keseimbangan yodium dalam makanan dan minuman. Nah, teman-teman, itu ya. Jadi, sistem endokrin itu yang nomor 3 yaitu kelenjar tiroid. Nah, itu yang kita sudah bahas. Teman-teman, apakah di sini sudah paham? Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut pada poin keempat, kelenjar paratiroid. Terletak di atas selaput yang pembungkus kelenjar tiroid, terdapat 2 pasang buah terletak di belakang tiap lobus dari kelenjar tiroid, 2 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. Besarnya setiap kelenjar kira-kira 5 x 5 x 3 mm dengan bentar antara 25 atau 30 mg, berat keseluruhan lebih kurang 120 mg. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid, pathormon atau PTH, berperan dalam pengaturan pemakaian ion kalsium dan fosfat pada jaringan, berperan dalam mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Nah, sekarang yang kelima, yaitu kelenjar adrenal. Berbentuk ceper, terdapat pada bagian atas dari ginjal, beratnya kira-kira 5-9 gram. Berjumlah 2 buah sesuai dengan jumlah ginjal. Terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar atau korteks yang berasal dari sel-sel ektodermal. Bagian korteks menghasilkan hormon-hormon yang dikategorikan sebagai hormon steroid, sedangkan bagian medula menghasilkan katekolamin. Nah, sekarang kita lanjut pada hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Yang pertama itu ada korteks adrenal menghasilkan hormon, seperti di situ ada 2 poin. Yang A, mineralokortikoid yang mengatur garam dan keseimbangan air. Yang B, glukokortikoid yang dapat mengatur glukosa darah dan respon inflamasi. Nah, yang kedua itu adalah medula adrenal menghasilkan hormon. Di situ ada 1 poin, yaitu poin pertama A, epinefrin dan norepinefrin. Hormon ini mengatur denyut jantung, laju kontraksi otot jantung, tekanan darah, dan kadar glukosa darah bernapas. Selanjutnya yaitu ada kelenjar pankreas. Pankreas adalah suatu alat tubuh yang agak panjang yang terletak retroperitoneal dalam abdomen bagian atas di depan vertebrae lumbalis 1 dan 2. Kepala pankreas terletak dengan duodenum, sedangkan ekornya sampai ke lien. Pankreas menghasilkan 2 kelenjar, yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Pankreas menghasilkan kelenjar endokrin, bagian dari kelompok sel yang membentuk pulau-pulau Langerhans berbentuk oval tersebar di seluruh pankreas. Dalam tubuh manusia terdapat 1-2 juta pulau-pulau Langerhans yang dibedakan atas granulasi dan pewarnaan. Setengah dari sel ini menyekresi hormon insulin. Lalu, apa yang dimaksud hormon insulin? Insulin merupakan protein kecil terdiri dari 2 rantai asam amino, satu sama lainnya dihubungkan oleh ikatan disulfida. Sebelum dapat berfungsi, ia harus berikatan dengan protein reseptor yang besar dalam membran sel. Sekresi insulin dikendalikan oleh kadar glukosa darah. Kadar glukosa darah yang berlebihan akan merangsang sekresi insulin, dan bila kadar glukosa normal atau rendah, maka sekresi insulin akan berkurang. Yang ketujuh, selanjutnya yaitu ada kelenjar pinealis. Terdapat di dalam ventrikel otak, berbentuk kecil dan berwarna merah seperti sebuah cemara. Kelenjarnya menonjol dari mesencephalon ke atas dan ke belakang coliculus superior. Fungsinya belum diketahui dengan jelas. Kelenjar ini menghasilkan sekresi interna dalam membantu pankreas, dan kelenjar kelamin berperan penting dalam mengatur aktivitas seksual dan reproduksi manusia. Glandula pinealis diatur oleh isyarat saraf yang ditimbulkan oleh cahaya yang terlihat oleh mata, menyekresi melatonin dan zat lain yang serupa melewati aliran darah atau cairan ventrikel 3 ke glandula hipofise anterior, menghambat sekresi hormon gonadotropin, dan gonad menjadi terhambat lalu berinvolusi. Nah, selanjutnya di sini ada gambar ovarium beserta bagian-bagiannya. Ada uterus, endometrium, vagina, dan yang lainnya. Teman-teman, selanjutnya ada yang ke-8 yaitu kelenjar timus. Kelenjar timus terletak dalam rongga mediastinum di belakang os sternum di dalam rongga toraks, kira-kira setinggi bifurkasi trakea.
Warnanya kemerah-merahan dan terdiri dari 2 lobus. Pada bayi baru lahir sangat kecil dan beratnya kira-kira 10 gram. Ukurannya bertambah selama masa remaja antara 30 sampai 40 gram dan setelah dewasa akan mengerut. Organ ini merupakan bagian dari kedua sistem limfatik yang membuat bagian utama dari sistem kekebalan tubuh dan sistem endokrin yang mencakup semua kelenjar yang memproduksi hormon. Kesembilan ada kelenjar kelamin atau testis dan ovarium. Kelenjar kelamin pada wanita terletak pada ovarium. Hormon yang dihasilkan yaitu ada 2. Yang pertama yaitu estrogen untuk mempertahankan pembentukan ovum dan ciri-ciri kelainan sekunder. Yang kedua ada progesteron. Fungsinya yaitu mengatur pembentukan plasenta dan produksi air susu. Dan pada laki-laki terletak di bagian testis. Hormon yang dihasilkan yang terpenting yaitu testosteron yang berfungsi mempertahankan proses pembentukan sperma dan menumbuhkan ciri-ciri kelainan sekunder. Berikut disajikan gambar testis beserta bagian-bagiannya. Lalu, sistem endokrin hormon pada kelamin laki-laki yaitu pertama ada hormon testiskular yang terdiri dari testosteron untuk perkembangan, pertumbuhan, dan pemeliharaan ciri-ciri sekunder. Yang kedua ada androstenedion sebagai perkusor untuk hormon estrogen pada laki-laki. Yang ketiga ada dihidrotestosteron atau DHT untuk pertumbuhan prenatal dan diferensiasi genitalia laki-laki. Keempat ada inhibin dan protein pengikat androgen dihasilkan oleh sel-sel sertoli dan berfungsi untuk merespons sekresi FSH. Kemudian ada hormon hipofisis yang terdiri dari FSH atau follicle stimulating hormone, memiliki reseptor pada sel tubulus seminiferus yang berperan dalam spermatogenesis. Yang kedua ada L-luteinizing hormone atau ICSH, memiliki reseptor pada sel-sel interstitial yang berfungsi merangsang sel-sel interstitial di dalam testis untuk berkembang dan menyekresikan testosteron. Yang ketiga ada hormon hipotalamus yaitu GnRH gonadotropin releasing hormone, berfungsi merangsang kelenjar hipofisis mengeluarkan LH dan FSH, mengatur mekanisme umpan balik negatif dalam sintesis dan sekresi testosteron. Selanjutnya, sistem endokrin hormon pada kelamin perempuan. Yang pertama ada hormon estrogen dihasilkan oleh ovarium yang berguna untuk pembentukan ciri-ciri perkembangan seksual pada wanita, juga berguna pada siklus menstruasi dengan membentuk ketebalan endometrium, menjaga kualitas dan kuantitas cairan serviks dan vagina sehingga sesuai untuk penetrasi sperma. Yang kedua ada hormon progesteron diproduksi oleh corpus luteum. Progesteron mempertahankan ketebalan endometrium sehingga dapat menerima implantasi zigot. Yang ketiga ada gonadotropin releasing hormone, merupakan hormon yang diproduksi oleh hipotalamus di otak, akan merangsang pelepasan FSH. Yang berikutnya FSH dan LH. Kedua hormon ini dinamakan gonadotropin, hormon yang diproduksi oleh hipofisis akibat rangsangan dari GnRH. PSH akan menyebabkan pematangan dari folikel. Dari folikel yang matang akan dikeluarkan ovum, kemudian akan menjadi corpus luteum dan dipertahankan untuk waktu tertentu oleh LH.